Perkenalkan, nama saya Diana Puspitasari, NRP 2035211101. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan tegangan izin pada beton prategang. Nah, prinsip dasar balok beton prategang itu ada 3 konsep. Yang pertama yaitu konsep transformasi, di mana konsep ini merupakan cetusan dari Engine Franzen yang merupakan gaya prategang itu mentransformasikan material beton menjadi bahan yang homogen dan elastis. Nah, beton tersebut itu diberi gaya tekan aksial sehingga dia mampu menerima tegangan tarik dari beban luar. Balok penampang ini memiliki penampang persegi panjang dengan lebar 500 mm, kemudian tingginya sebesar 800 mm, kemudian panjangnya sepanjang 8 meter. Nah, balok ini memiliki beban luar sebesar 37,5 kN per meter. Nah, beban ini merupakan beban merata. Kemudian diketahui pada soal bahwa L-nya sebesar 8 meter, eksentrisitas kabelnya 150 mm. Eksentrisitas ini merupakan jarak antara titik berat pada beton atau CGC ke titik berat pada tendonnya. Kemudian jaraknya 150 meter untuk B dan H-nya tadi sudah diketahui. Kemudian untuk berat jenis betonnya menggunakan 25 kN per meter kubik. Untuk mutu betonnya menggunakan 40 megapascal. Kemudian untuk kuat tarik baja ultimate, baja prategangnya atau FPU-nya sebesar 1860 MPa. Kemudian untuk jumlah strandnya sebesar 12 buah dengan diameter 11,031 mm. Kemudian yang ditanyakan adalah periksa tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang, di mana sisi atas, sisi bawah, di CGC, di CGS dalam kondisi transfer dan kondisi servis. Kemudian kita mencari nilai Y sendiri. Nilai Y sendiri yaitu nilai titik beratnya dalam Y atau kuadran ke atas itu sebesar 400 mm. Ini didapat dari setengah dari tinggi balok penampangnya. Kemudian untuk tegangan izin kondisi batas layan atau servis, ini menurut SNI 2002 itu sebesar 0,45 kali FC aksennya atau mutu betonnya diperoleh 18 kN per meter. Untuk kuat tekan beton saat transfer atau FCI saat transfer itu menggunakan rumus 0,6 kali FC aksen. Kemudian diperoleh sebesar 15 kN per meter. Untuk tegangan efektif pada pre-stress itu 0,75 kali FPU. FPU-nya sudah diketahui sehingga diperoleh 1600 kN. Kemudian mencari momen inersia I-nya dengan rumus 1/12 kali B kali H pangkat 3, di mana diperoleh nilai momen inersianya yaitu sekian 21.333 sekian milimeter pangkat 4 atau setara dengan 0,02133 meter pangkat 4. Kemudian untuk luas penampangnya yaitu B kali H sebesar 400.000 mm kuadrat atau 0,4 mm kuadrat. Kemudian kita menghitung untuk pembebanannya. Pembebanan di sini ada berat sendiri strukturnya, ada berat beban luarnya. Yang pertama, karena berat beban luarnya sudah diketahui di soal, sehingga kita hanya mencari Ki berat sendirinya dengan nilai luas penampang dikali berat jenis beton, sehingga diperoleh 10 kN per meter. Kemudian kita totalkan jumlah bebannya, yaitu sebesar 47,5 kN per meter. Kemudian kita menghitung momen yang bekerja. Ada momen inisial atau momen saat transfer dan juga ada M total. Nah, perbedaan momen saat transfer dan juga momen saat
servis itu berbeda di saat bebannya. Kalau untuk momen saat keadaan transfer itu beban hidupnya itu masih beban struktur dia sendiri, sedangkan untuk saat servis bebannya sudah dibebanin beban total dengan beban dia sendiri dan juga beban dari luar. Nah, sehingga nilai momen transfernya sebesar 1/8 kali Q berat sendiri dikali L kuadrat diperoleh 80 kN per meter. Untuk M totalnya sebesar 1/8 kali Q total kali L kuadrat sebesar 380 kN per meter. Kemudian kita mencari tegangan betonnya saat dia kondisi transfer dan juga dia saat kondisi servis. Nah, ada dua hal yang mempengaruhi, yaitu akibat gaya prategang dan juga akibat beban luarnya. Dan rumus yang pertama akibat gaya prategang yaitu F efektif per A sebesar 4 MPa, kemudian ada nilai F efektif dikali eksentrisitasnya dikali nilai Y tengahnya dibagi inersia sebesar 4,5. Kemudian untuk akibat beban luar yaitu momen ditransfer dikali nilai Y-nya atau titik tengahnya dibagi inersianya diperoleh 1,5 MPa. Kemudian untuk keadaan servis sama rumusnya, perbedaannya hanya saat akibat beban luarnya saja, di mana di sini akibat beban luar di sini nilai momennya itu dikali dengan nilai momen total di sini. Sedangkan untuk transfer itu menggunakan momen inisial di sini. Kemudian selanjutnya ini adalah perhitungan untuk keadaan servis, yaitu nilai yang atas tadi F efektif per A, rumus-rumus dimasukkan. Untuk tegangan beton sisi atas atau F-top itu nilainya dimasukin, F efektif per A dikurangin, kemudian ditambah dengan akibat beban luarnya, diperoleh 6,625 MPa. Kemudian untuk sisi bawahnya, itu nilai tegangannya ditambah, tegangan akibat gaya prategangnya ditambah, kemudian dikurangi akibat beban luarnya, sehingga diperoleh 1,375. Kemudian untuk tegangan beton di CGC dengan F CGC-nya di mana Y-nya sama dengan 0. CGC di sini merupakan center gravity of concrete, sehingga titik tengah tegangan beton itu terjadi di mana diperoleh 4,0 MPa. Untuk tegangan beton di CGS atau concrete central gravity of steel di Y sama dengan E itu diperoleh nilainya 3,016 di mana Y itu sama dengan E. Kemudian selanjutnya tegangan saat kondisi keadaan transfer atau keadaan inisial. Yang pertama, tegangan beton di sisi atas diperoleh nilainya 1000 MPa. Kemudian untuk tegangan beton sisi bawahnya sebesar 7 MPa. Kemudian untuk tegangan beton di CGC-nya itu tegangan izin inisialnya itu sama dengan tegangan izin servisnya, diperoleh 4 MPa. Untuk tegangan beton di CGS itu sebesar 3 MPa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep yang kedua, yaitu konsep C-line, di mana konsep C-line ini merupakan kombinasi keduanya antara beton ini sebagai penahan tegangan tekan dan juga bajanya sebagai penahan tegangan tarik, sehingga keduanya ini jika ditarik resultan gayanya pada kedua bahan itu akan membentuk couple moment yang akan menahan beban luar. Untuk perhitungan apa yang diketahui itu masih sama untuk perhitungan balok penampangnya seperti nilai L, E, dan lain-lain. Kemudian perbedaannya ada di resultan gaya. Ini resultan gaya yang terjadi pada bagian beton tekan itu senilai dengan F efektifnya yaitu 1600 kN. Untuk gaya yang bekerja pada momen couple
itu nilai M total dibagi dengan nilai F efektifnya atau nilai resultan gayanya. Kemudian diperoleh 237,525 mm. Kemudian untuk letak F efektif terhadap sisi bawah itu senilai 250 mm. Kemudian untuk posisi resultan gaya terhadap sisi bawahnya itu senilai F efektif terhadap sisi bawah ditambahkan dengan gaya resultannya diperoleh 487,525 mm. Kemudian untuk posisi resultan gaya terhadap CGS atau Central Gravity of Steel itu senilai 87,525 mm. Kemudian untuk perhitungan tegangan terhadap servis, keadaan servis untuk sisi atas masih sama, yaitu senilai 6,625 megapascal, dan juga untuk sisi bawahnya senilai 1,374 megapascal. Kemudian untuk konsep yang ketiga yaitu konsep load balancing. Jadi menurut T.Y. Lin dan N.H. Burns itu konsep gaya prategang ini sebagai penyeimbang beban atau load balancing. Jadi adanya penyeimbang untuk membuat beban dan juga gaya pada batang atau baloknya itu seimbang dengan memanfaatkan gaya prategangnya. Kemudian di sini bisa dilihat tadi untuk nilai E ini atau nilai H itu setinggi parabola. Jadi dia bentuknya melengkung menyerupai parabola seperti ini. Ini untuk konsep load balancing. Nah, perbedaannya kita perlu menghitung resultan gaya bagian beton tekan, nilai P-nya itu sebesar 1600 kN. Kemudian untuk nilai H-nya tadi itu sama dengan nilai E yang diketahui di soal, yaitu 150 mm. Kemudian kita harus menghitung Ki angkat atau beban angkatnya. Itu sebesar 8 dikali P dikali H per L kuadrat. Ini rumusnya. Itu diperoleh 30 kN per meter ke atas. Kemudian untuk Ki seimbangnya, untuk penyeimbang tadi karena load balancing, itu Ki totalnya dikurangi Ki angkatnya, sehingga diperoleh 17,5 kN per meter. Kemudian untuk M seimbangnya, itu diperoleh dari nilai 1/8 dikali Ki seimbang dikali L kuadrat, sehingga diperoleh 140 kN per meter. Kemudian untuk tegangan izin betonnya, itu memakai rumus akibat gaya prategang F efektif per A senilai 4, kemudian untuk akibat beban luar M seimbang dikali Y per I, inersianya 2,625 megapascal. Kemudian untuk tegangan izin beton sisi atas atau F-topnya itu ditambahkan keduanya sehingga diperoleh 6,625 megapascal. Untuk tegangan beton sisi bawah atau F-bottom itu senilai 1,375 megapascal. Nah, sekian untuk perhitungan tegangan beton prategan dengan 3 konsep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.